dengan renungan yang diambil dan disusun oleh Kai Kusma dalam buku Bugar Selamanya dengan judul Maut di dalam sebuah panci. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 57, sengat maut ialah dosa, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian bacaannya. Makanan sangat langka karena bencana kelaparan. Nabi Elisa meminta hambanya untuk menyiapkan sepanci besar sup untuk memberi makan semua muridnya. Seorang siswa keluar ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Menemukan labu liar, memetik sebanyak mungkin dan mengirisnya, kemudian memasukkannya ke dalam rebusan, tanpa menyadari bahwa itu beracun. Murid-murid pasti sangat lapar, tetapi ketika mereka mencicipi supnya, berteriaklah mereka, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah." Elisa meminta tepung. Dia memasukkannya ke dalam panci dan berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi bahaya dalam kuali itu." Dicatat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 40-41. Bukankah luar biasa jika hari ini sedikit tepung bisa membuat bahan makanan yang enak tetapi berbahaya menjadi tidak berbahaya lagi? Sayangnya, keajaiban itu hanya terjadi kepada Elisa saja. Adalah tanggung jawab kita untuk memperhatikan dengan seksama zat yang memberi rasa pada makanan kita. Karena beberapa eksitotoksin seperti MSG atau monosodium glutamat dan aspartam atau bahan utama pemanis NutraSweet dan dalam menu minuman atau makanan dapat meracuni orang-orang tertentu. Menurut Russell Blaylock, MD, penulis Excitotoxins, The Taste That Kills, excitotoxin adalah neurotransmitter umum di otak dan berlaku sebagai pembawa pesan kimia antar neuron. Masalah muncul ketika mereka terakumulasi dalam konsentrasi yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan, seperti ketika MSG atau aspartam ditambahkan ke dalam panci. Itu kemudian bertindak seperti racun bagi neuron. Itu membuat neuron bereaksi berlebihan, menyebabkan mereka menembakkan impuls mereka dengan sangat cepat hingga mencapai kondisi kelelahan ekstrim. Efek merusak dari zat-zat ini telah dikaitkan dengan Alzheimer, Parkinson, AIDS, demensia, dan penyakit neurodegeneratif lainnya. Ada penghalang yang seharusnya mencegah masuknya zat berbahaya ke dalam otak. Tapi ada titik celah dan karena perlindungan itu belum sepenuhnya berkembang di waktu lahir. Bayi dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan. Bahkan di otak orang dewasa pun, penghalang melemah dalam kondisi tertentu yang meliputi cedera kepala, stroke, tumor otak, infeksi, hipoglikemia, diet rendah kalori, dan stres fisik berlebihan. Untuk menjaga penghalang tetap sehat, membutuhkan banyak energi seluler dan pasokan antioksidan yang baik, terutama vitamin C dan vitamin E, dan mineral-mineral seperti magnesium. Apakah MSG atau aspartam akan menjadi racun bagi seseorang? Tergantung pada banyak variabel, termasuk faktor kerentanan genetik terhadap excitotoxins. Tuhan berikan saya pengendalian diri untuk mengutamakan kesehatan di atas selera, agar saya tidak memasukkan maut ke dalam panci. Dalam bacaan ini, umat Tuhan, kita dewasa ini banyak menemukan makanan-makanan yang sudah tidak layak bagi kita, dengan berbagai macam campuran yang pun tidak jelas dari mana asalnya, atau beberapa makanan yang dijual di tempat umum
hanya untuk mencari seleranya dan memuaskan para pelahap, tetapi tidak ada guna atau fungsinya bagi tubuh umat Tuhan yang dikasihi. Tuhan memberikan kepada kita hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan untuk dapat memilih ataupun menentukan makanan yang bagaimana yang harus kita konsumsi. Tentu saja yang paling aman, apa yang Tuhan sudah tentukan daripada mulanya, supaya kita dapat konsumsikan dengan baik. Dan itu pun sesuai dengan sistem metabolisme yang ada dalam tubuh kita, yang tentu saja setiap pribadi memiliki perbedaan metabolisme dalam tubuh. Seperti contoh, kalau makan makanan yang sama, ada orang bisa mengalami keracunan, seperti makan durian. Ada orang dengan makan banyak, dia tidak mengalami apa-apa. Tapi di satu pihak, orang lain begitu makan durian berlebihan, dia bisa mengalami keracunan, pusing, mual, dan mungkin juga bisa pingsan. Nah, umat Tuhan yang saya kasihi, hanya dengan cara demikian kita harus mengenal tubuh kita sendiri. Seperti tulisan tadi yang sudah dilihat bahwa perbedaan genetik seseorang. Ada orang bisa makan monosodium glutamat dengan keadaan baik saja. Tapi ada orang lain tidak bisa, malah bisa membahayakan kehidupannya. Dan kita tinggal melihat mana yang terbaik untuk kehidupan kita. Umat Tuhan di dalam kerohanian pun demikian. Di dalam mencari kebenaran, banyak orang mencoba untuk mengkonsumsi internet dengan kesukaannya, dengan kemauannya, mencari berita-berita ataupun pengetahuan-pengetahuan kebenaran, dalam tanda kutip kebenaran firman, dengan cara dia, dengan otodidak, yang tanpa dia sadari, banyak tulisan-tulisan atau video-video yang sementara meracuni pikirannya, yang menuntun dia jauh dari Kristus, dengan atas namakan kerohanian, yang tanpa dia sadari, sementara meracuni pikiran dan cara pikirnya dan tindakan-tindakannya untuk menjadi manusia yang cinta diri, sehingga dia lebih jauh dari Tuhan. Demikian tuh Tuhan mengajarkan kita. Ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Itulah mengapa pengkhotbah katakan ada waktu untuk makan, lapar, waktu untuk tidur, ada waktu untuk bangun. Dengan kata lain, di dalam ungkapan pengkhotbah itu dia mengajarkan juga kepada kita untuk mengerti dan memahami jalan kehidupan kita sendiri. Dan akhir dari kitab itu dia katakan, semua yang dapat kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Umat Tuhan, pagi hari ini kita dipanggil untuk menghadapi satu hari ini dengan pikiran yang jernih. Sehingga setiap apa yang akan kita lakukan, kita perlu pertimbangkan dengan mata. Perlu berdoa dan minta hikmat. Karena walaupun makanan yang kita anggap itu baik bagi kita, belum tentu itu baik untuk tubuh kita. Enak untuk dicicipi, tapi itu berbahaya untuk kesehatan kita. Untuk itu, marilah kita menjalani satu hari ini dengan hikmat dan akal budi, dengan segala kebaikan dan juga pertimbangan-pertimbangan yang tentu kita pasrahkan semuanya kepada Tuhan terlebih dahulu, sehingga kita boleh berjalan seturut dengan kehendak-Nya untuk kebaikan kita
baik hari ini sampai selamanya, dan juga untuk kebaikan orang lain yang ada hidup di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati, dan saya minta kesediaan Ibu Eni Ritonga boleh tutup dalam doa. Baik, kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau menyertai kami sepanjang ibadah subuh kami ya Bapa. Begitu juga ya Bapa, kami boleh dikuatkan dengan firman Tuhan melalui renungan pagi yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta James. Kiranya dari renungan pagi ini Bapa, benar kami mempunyai hikmat ya Bapa, mempunyai takut akan semua pengertian yang telah Kau berikan. Melalui itu ya Bapa, melalui renungan pagi ini, kami boleh menjaga segala apa yang masuk ke dalam tubuh kami. Bukan hanya yang secara rohani, tapi juga jasmani, melalui makanan yang akan kami nikmati. Terpujilah namamu Tuhan, teruslah bersama kami sepanjang hari ini. Kami memerlukan Engkau dalam penyertaan kehidupan kami. Biarlah kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, ke dalam kasih-Mu, ke dalam segala penyertaan. Doa ini kami bawakan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.